anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menyusun alam ini amat baik, zat yang menciptakan beberapa lapis langit dan bumi, dan zat yang selalu memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, yang sampai pada detik ini kita masih diberinya kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih dapat menghirup udara segar seperti kita rasakan sekarang. Salawat dan salam tetap selalu tercurahkan kepada seorang pemuda padang pasir yang begitu tampan, gagah dan berani. Siapakah beliau itu? Beliau adalah Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jelas-jelas memiliki mukjizat dan orang yang jelas-jelas memiliki cahaya yang menjadi sebab terwujudnya semua makhluk. Seterusnya kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Seterusnya lagi kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang mutabar kedua-duanya. Ulama itu ibarat lampu dikala gelap, ibarat tongkat dikala tua, ibarat sampan dikala banjir, ibarat air kala dahaga, ibarat sampan dikala banjir, ibarat air kala dahaga. Begitulah pentingnya ulama dalam kehidupan kita, apalagi di akhir-akhir zaman seperti ini. Yang saya hormati Dewan Juri yang telah hadir untuk menilai gerak-gerik kami, beserta bapak dan ibu yang hadir ke tempat yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan kepada protokol yang telah sudi memanggil nama saya untuk mengupas satu pidato yang bertema keutamaan menuntut ilmu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang ilmu, maka takkan habis-habisnya. Sebenarnya apa sih ilmu itu? Ilmu itu artinya mengetahui. Ilmu itu adalah perbendaharaan yang takkan rusak-rusak dan binasa. Ilmu yang akan mengajarkan kita akan kewajiban kita kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sadaqallah. Yang artinya tiada sekali-kali serupa orang berilmu dengan orang yang tak. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berilmu itu sangat-sangat jauh berbeda cara hidupnya dengan orang yang tak berilmu. Apakah menurut kita itu aneh? Tidak. Ilmu yang akan mengajarkan kita di segala aspek dalam hidup ini. Bagaimana cara kita hidup sesama manusia, baik dengan tetangga, dengan orang yang lebih tua, lebih muda, cara kita beribadah kepada Allah dan lain sebagainya. Semua itu akan terasa lebih mudah, indah jika kita memiliki ilmu. Sebagaimana pepatah Aceh pernah berkata, lagak dang karena padi, lagak gunung karena bak kaya, lagak lakon karena karun, lagak urung karena ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini tidak ada yang namanya sukar. Dengan ilmu semua akan terasa lebih mudah. Susah hanya bagi mereka yang
Wasallam yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Dalam hadis ini tadi jelas-jelas dikatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Bukan hanya kepada anak-anak saja. Kak, Bu, menuntut ilmu itu tidak ada batas usianya. Hanya saja cara menuntutnya yang berbeda-beda. Kalau anak-anak seperti kami, ya diantarkan ke TPA-TPA atau semacamnya. Kalau orang tua-tua, seperti mengikuti majelis taklim, dari situlah kita memperoleh ilmu yang benar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berpikir dan merenungkannya sejenak. Sebenarnya apa sih yang kita cari dalam dunia ini? Pangkat, jabatan, kekayaan, semua itu akan sirna. Tanpa ilmu, semua itu tak akan kemana. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berilmu itu lebih jauh mulia dipandang daripada orang yang tak berilmu. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah ilmu. Bertutur bahasa dengan ilmu, berakhlak dengan ilmu, menegur dengan ilmu, mendidik pun dengan ilmu. Siklus hidup dalam konsep kehidupannya adalah ilmu. Dia tahu memposisikan antara hak dan batil, tak akan pernah tertukar antara halal dan haram. Itulah ilmu. Dia mengangkat derajat manusia kepada kemuliaan, dihargai dan dihormati. Tahta dan harta tidak menjamin manusia untuk hidup bermartabat. Salah-salah bisa dicaci. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbenah diri dalam menjalani hidup ini. Tujuan hidup ini bukanlah tahta dan harta. Jangan biarkan nafsu memperbudak diri kita. Tujuan hidup ini hanyalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita mencari ridha Allah dengan jalan menuntut ilmu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mempelajari ilmu tauhid agar bersih etika kita. Dan mari kita mempelajari ilmu fikih agar sah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pidato di atas tadi dapat kita ambil kesimpulan yang pertama. Mari kita menuntut ilmu untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Yang kedua, mari selagi ada waktu, mari kita mempergunakan usia kita untuk belajar dan terus belajar. Dan yang terakhir, semoga dengan menuntut ilmu kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya berpindah ke tempat, saya akan meninggalkan dua pepatah. Tidak takut dengan muara, sering kumandi di dalam kali. Tidak takut ikut bersembara, kalah menang itu biasa.